ADKM rumah deket. Ngambil itu ngambil liwat. Itu malah ada liwat. Hapus kos. Balik. Baik. Makan berat pagi ini liwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kepadanya kita beribadah, kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan dari berbagai permasalahan kehidupan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada umatnya, kepada kita sampai akhir zaman. Ikhwatu iman rahimakumullah, ibadah Jumat merupakan ibadah mingguan bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin. Ibadah harian, sholat 5 waktu, ibadah mingguan, kemudian ada ibadah tahunan ya, Ramadan bulanan ya. Ini merupakan ibadah yang kita laksanakan. Beberapa hadis mengatakan merupakan kafarah, sebagai penghapus dosa ya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan dosa. As-salatu khamsu ila salawatil khams kafaratun lima bainahuma. Nah, di dalam ibadah salat Jumat ada beberapa ketentuan atau ada beberapa yang perlu kita perhatikan, khususnya bagi bapak-bapak ya, kaum muslimin, laki-laki ya. Dan Jumat merupakan hari yang besar, Mbak ya. Sayyidul Ayam. Sayyidul Ayam itu pemimpin hari ya. Kalau Sayyidul Syuhur itu Ramadan. Sayyid, pemimpin ya. Dan penamaan hari juga sebenarnya itu dari Islam. Ahad itu hari pertama, itu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Jumat, Khamsu, Kamis, Jumat. Jumat itu hari berkumpul. Sabat, Sabtu. Jadi sebenarnya bukan dari Senin sama hari itu dari Ahad. Minggu itu tahu dari mana ya? Portugal. Jadi Minggu, Senin. Jadi Ahad, Isnin, Selasa, Ruba'an gitu kan ya. Rabu ya. Khamsun, Kamis. Hari kelima yaitu kemudian Jumat, hari berkumpul ya. Nah, di dalam ibadah Jumat ini ada beberapa kewajiban, ada beberapa tahapan-tahapan di dalam melaksanakan ibadah Jumat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya dari Abi Sa'id. An Abi Sa'idin qala asyhadu alla Rasulullah SAW, asyhadu alla Rasulillah SAW. Aku bersaksi atas nama Rasulullah SAW. Qala, ia bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ayastanna wa ayamassa thayyiban tiban wa ayamassa tiban in wajada. Jadi kata Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku bersaksi atas Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat itu wajibun, wajib. Ala kulli muhtalimin, atas bagi seluruh muhtalimin, orang yang dewasa. Muhtalimin orang yang balik ya. Dari sini muhtalimin ini orang apa? Balik bagi laki-laki. Artinya muhtalim itu mimpi. Jadi tandanya balik laki-laki itu dengan ditandai mimpi basah gitu kan ya. Mimpi basah. Kalau perempuan itu ditandai dengan haid. Jadi dewasanya atau baliknya perempuan dengan di sini ala kulli muhtalimin, bagi setiap muhtalim yang balik, laki-laki tentunya. Makanya Jumat itu kewajiban bagi laki-laki. Wa ayastanna,
kemudian di sini menyikat apa standar teh ngegosok gigi siwak wa ayyamassa tiban, kemudian memakai tiban. Ya masa itu minyak, tiban wangi-wangian. In wajada, jika mampu wajada. Nah di sini waktu iman rahimakumullah yaumal jum'ati al guslu di sini umum ya, mandi itu ya mau mandi besar atau mandi apa ini secara hadis ini guslu ini mutlak ya, umum. Jadi naik mandi orai itu kecepak gitu kan ya. Nah di sini nanti dalam hadis lain ditelaskan lagi mandi janabat, mandi total di sini ya. Jadi guslu ini kata umum, tapi nanti ditegaskan lagi oleh hadis yang lain. Nah kemudian wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi kemudian wa ayastanna wa ayyamassa tiban in wajada. Tah kalau make nonte siwak tadi gigi kemudian pakai wangi-wangian ini bentuknya sunat karena in wajada jika ada. Jadi mandi mah wajib ya, mandi di sini. Jadi pertama Jumat ini wajib bagi laki-laki, kan di sini katakan muhtalimin bagi yang wajib bagi yang baligh ya, laki-laki. Kemudian mandi ini mandinya masih keterangan umum, mandi apa. Nah kemudian dalam keterangan lain ditegaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ayaghtasila fi kulli sab'atin ayyamin yauma yaghsilu fihi ra'sahu wa jasaduhu. Nah ini dijelaskan lagi nih mah cara mandinya mah. Jadi dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqu ala kulli muslimin, hak bagi setiap muslim ayaghtasila ya mandi fi kulli sab'atin, setiap sab'ati ayamin, setiap 7 hari sab'ah, yauman setiap hari, yauman yaghsilu fihi ra'sahu, dia mandi padanya ra'sahu wa jasaduhu, dan ra'sahu rambutnya, kepalanya dan jasadnya. Berarti mandi Jumat ini mandi total, mandi janabah, bukan sekedar mandi saja ya. Bukan hanya sekedar mandi saja. Saum mah enggak? Saum? Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di waktu iman rahimakumullah, di sini tadi kembali ke atas ya, yaumal jum'ati, hari Jumat. Berarti di sini Pak Manto kapan mulai mandinya gitu kan ya? Yaumal. Nah, kalau pergantian hari dalam Islam ya, Kang Gian, pergantian hari itu dari maghrib, pergantian tanggal maghrib. Nah, hari setelah subuh, seperti saum itu saum Kemis, jadi mulai saum setelah subuh. Kalau pergantian hari setelah maghrib, terbit matahari, terbenam matahari. Makanya kalau tentang akikah hari ketujuh itu bukan dihitung dari misalnya lahirnya jam 7 Isya, maka sudah masuk hari itu. Misalnya kemarin sudah dihitung hari Rabu kemarin, jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nanti akikahnya hari ketujuh Selasa gitu. Dalam perhitungan akikah ya. Jadi di sini yaumal Jumat itu, hari Jumat itu kapan mandinya? Yaitu setelah subuh, seperti halnya saum Kemis, saum Ramadan itu mulai saum itu dari subuh. Ya. Nah itu ya. Jadi ini satu Jumat ini diwajibkan atas laki-laki karena ada kata-kata muhtalimin. Yang kedua, mandi ini ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah. Jadi hakun ala kulli muslimin ayaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yauman, pada hari itu yaghsilu ia mandi ra'sahu wa jasaduhu, dan jasadnya jadi mandi total. Nah di sini juga berarti ada tata caranya mandi janabat. Jadi mandi Jumat ini sama dengan mandi seorang perempuan habis haid, habis nifas atau hubungan
habis kalau suami istri ya habis buangan suami istri itu mandi janabatnya. Tata caranya sah sih, mau di total blok total artinya di banjir sana sah sih. Artinya mandi seperti itu, mandi semua. Tapi memang Rasulullah mencontohkan tata cara mandi janabat dari mulai mencuci parji, kemudian wudhu sebagaimana wudhu mau sholat, tapi kaki diakhirkan. Jadi kaki tidak cuci langsung guyur, kemudian nah kalau sudah mandi janabat sebenarnya tidak usah wudhu lagi. Jadi ada bertanya sahabat, ya Rasul apakah setelah mandi janabat perlu wudhu lagi? Rasul menjawabnya, apakah ada yang lebih sempurna dari itu? Jadi maksudnya kecuali batal lagi ya setelah mandi. Jadi jelas dimulai dengan bismillah. Walaupun dalam mandi itu kan ketika wudhu itu akan batal ketika kita ini masalah ujung kemaluan ya, itu kita pelajari. Cuma pas mandi itu sudah masuk rukun ya, artinya walaupun kita kan membersihkan, mohon maaf ini karena memang mandi junub ini sangat penting, membersihkan ujung kemaluan kan. Ya. Artinya walaupun itu dalam situasi proses janabat itu atau junub itu memegang kemaluan membersihkan, berarti kan tidak ada pembatalan di situ, tidak ada batal ya. Tidak ada batal. Jadi nggak usah wudhu lagi setelah mandi junub. Nggak usah. Cuma saya karena untuk abdolnya selalu berwudhu, bukan ragu. Iya. Itu saya yakini tidak sebut. Tadi masalah kaitan dengan menyentuh kemaluan. Sebenarnya saya memang ada pertanyakan, ya Rasulullah apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu? Kata Rasulullah, huwa bid'atun minka. Jadi huwa itulah bid'atun bagian anggota badanmu. Bid'atun jadi sama dengan menyentuh yang lain gitu. Tapi artinya tadi mungkin ada artinya untuk menyempurna, tapi tetap dalamnya tidak membatalkan di sini. Ada pertanyaan, ya Rasulullah apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Kata Rasulullah, huwa bid'atun minka. Eta teh bagian dari kamu, maksudnya bagian dengan yang lain, menyentuh telinga, menyentuh sama, gitu ya. Cuma tadi tata cara mandi janabat itu dengan mulai membasuh parji, kemudian bismillah dulu dong, kemudian wudhu sebagaimana wudhu mau sholat, tapi kaki diakhirkan, tidak dicuci. Kemudian kanan, kiri, kemudian total aja. Kalau mau wudhu lagi, artinya misalnya kentut atau apa ya wudhu lagi dong. Gitu ya. Tapi kalau saya ini ya, mendengar ceramah itu ada dua orang ini artinya gini, ketika airnya sedikit, dan ketika airnya banyak, yang 20 di atas 20, kita 250 liter lah. Ya. Itu katanya bisa langsung jemblung aja kalau di kolam renang itu. Ya artinya wudhunya di mana itu kalau di kolam renang itu kan? Ya, artinya berarti terpisah ya berarti ya. Harus wudhu lagi. Dulu ya. Artinya kan gini harus diniatan mah. Misalnya yang mandi janabat. Hah? Iya niat mah pasti. Niatan. Belum kan? Seperti bisa ngapain sih bang? kehujanan anggus niatkan jadi mandi janabat gitu ya. Tapi berarti harus tata caranya, Pak. Tata caranya dipakai berarti itu atau Rasulullah apakah ada yang lebih sempurna? Ada sunnahnya di situ. Iya. Tapi dengan cara kujubur gitu artinya secara hukum sah mandi janabatnya gitu, tapi tidak kan artinya janabah sendiri kan rata ya. Junub ya. Misalnya dalam ceramah begitu, makanya ada dua ini, ada yang air. Kalau tadi bilang Ustaz misalnya wudhu lagi nggak masalah sih, artinya menyempurnakan nggak masalah. Cuma kalaupun tidak wudhu lagi, cuma Rasulullah nggak jawab juga apakah ada yang lebih sempurna dari itu, ya. Nah itu iwatuman rahimakumullah. Tadi hari, jadi setelah subuh nih, seperti halnya saum ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kemudian tadi menyikat gigi pakai wangi-wangian tidak wajib itu mah, karena kata-kata in wajada apabila ada, apabila mampu gitu Pak ya. Jadi ini tata cara Jumatan ya. Kemudian dari hadis lain ini supaya memotivasi nih perlu diperhatikan oleh bapak-bapak ya kaum Adam nih, Bani Adam, tentang Jumatan ini jangan suka mengakhir-akhirkan datang. Kalau memang kan idza nudiya lis-sholati yaumil jumati fas'au ila dzikrillah, fas'au bersegera lari gitu Bang, gambarkan lari gitu ya. Ini mah adan kakarang datang gitu kan ya. Karena wudhu gitu. Assalamualaikum. Kebiasaan. Nah di sini Kang Dino ya memotivasi nih sabda Nabi nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manik tasala yaumal jum'ati guslu janabati. Nah ini bang. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat gusla janabati seperti mandi janabat ya, mandi total ya. Sumaroha kemudian dia keluar berangkatlah ke masjid ya. Sumaroha kemudian dia pergi fakaan nama korroba badana. Jadi seolah-olah dia kurban dengan unta yang sudah badana yang layak kurban ya. Jadi singsaha kemudian mandi di rumahnya ya, mandi janabat kemudian pergi keluar ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Fakaan nama koroba badana, seolah-olah dia kurban dengan unta. Waman roha fisatisania. Kemudian siapa yang keluar pada waktu yang kedua, ini kaitan dengan sab juga. Artinya gini, sab itu otomatis ya, ini perlu diperhatikan juga. Yang datang pertama supaya menempati sab awal. Ulah datang pertama tapi neangan sarandean kenunutan. Wah ini udah salah juga ya. Karena gini, tidak boleh melangkahi sab depan itu. Sampai ngalangkahan tuur karena sirah beledug gitu kan ada gitu kan ya. Jadi waman rafis saatisania, siapa yang pergi pada waktu yang kedua, fakaan nama korroba bakoroh. Nah di sini Rasulullah mengibaratkan seolah-olah dia kurban dengan bakoroh, dengan sapi. Ini segi pahala ya. Ini digambarkan dengan kurban. Waman roha fi sa'atis salisah. Siapa yang keluarnya pada waktu yang ketiga, di sini nanti kaitan dengan sab nih ya. Sab kedua. Karena tetap yang datang pertama tempati sab awal, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, pada waktu yang ketiga fakaan nama koroba kabsan akronan. Jadi diibaratkan seperti kurban dengan kabsan, kambing ya, domba akronan yang bertanduk gitu kan ya. Gitu ya. Waman roha fi saati rabi'ah fakaan nama koroba dajaja. Jadi siapa yang datangnya keempat, waktu keempat artinya berikutnya, fakaan nama koroba dajaja seperti korban dengan ayam dajaja. Ini udah terus semakin pahalanya ya. Kemudian waman roha sa'atal khamisah fakaan nama koroba baidoh. Siapa yang datangnya hari yang kelima urutan berikutnya fakaan nama koroba baidoh seperti korban dengan endong baidoh telur. Jadi semakin jadi ini memotivasi saat artinya Jumatnya kudu lebih awal datang. Maka diibaratkan pahala teh seperti korban dengan unta. Anu kadua korban dengan sapi, anu katilu dengan kambing, dengan domba, anu kalima terus keopat dengan ayam, pang tukangna korban dengan dog. Dog puyuh lagi ya. Faidah horojal imam, kemudian apabila imam keluar khutbahnya hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Kemudian para malaikat pun mendengarkan apa yang disampaikan imam. Jadi kewajiban kita juga sebagai makmum di saat imam sudah naik mimbar, maka kewajiban kita mendengarkan ya, tidak boleh juga berkata-kata ngobrol karena ini akan menghilangkan pahala Jumat itu sendiri. Kalau ada orang, saya pernah lihat lagi tapi dikir gimana tuh? Dikir? Iya. Ya saya tunggu lihat malah ada yang sambil ngaji gitu. Ngaji ya? Iya. Bawa Al-Quran kecil, saya pernah ngeliat kecil ini juga saya pernah banyak. Imam sudah naik mimbar, sangat salah sekali. Padahal ya kalau birit, kalau dikir ya, saya bukan protes, saya sih diam aja. Di sini pada faidah horojal imam, apabila imam keluar maksudnya dia khutbah, hadiratil malaikat pun hadir yastami'una mendengarkan dzikra, mendengarkan apa yang disampaikan imam. Makanya dalam ayat lain Bang, jangankan artinya gini, lebih fokus artinya gini tentang lagu ya, artinya pahalanya tidak ada, menegur seseorang aja, ribut gitu. Udah ini arti sudah apa tuh?
sudah tidak fokus terhadap apa yang disampaikan imam. Nah kemudian tadi kaitan dengan zikir, baca Quran, ya. Sangat salah ya. Nah, itu berarti memang hal ini makanya perlu disampaikan hal ini. Kita bicara tentang hadis Rasulullah SAW ya. Jadi tadi ya, ini memotivasi bagi kaum bapak-bapak. Jadi berkaitan dengan Jumat ini. Wayaki. Nah, handap pandangan. Pengen ada tuh sarapan ya. Sarapan, salat, sahur. Nah ini jadi kita harus termotivasi berkaitan dengan keutamaan ya, keutamaan. Datang panggelana seperti korban dengan onta, anu kadua dengan sapi, anu katilu dengan domba, anu kaopat dengan ayam, anu keluar di salasar itu korban dengan dom. Mendingan keneh korban dengan domba katanya. Nah tadi keur datang pang panderina terus ngobrol, berarti pahalanya kosong pisan atau sah sholat Jumat tapi pahalanya tidak ada. Kalau zaman saya kuliah saya kan mahasiswa kita bakal menyumbang maka mau udah punya mutikat rokok di jalan. Tapi pernah ditegur Merokok iya, kamu jalan mau di masjidnya merokok kan masjidnya jauh di sana di Al-Maksum itu sekarang Al-Maksum ya apa tuh Aladin dulu jalan tuh jauh di sekitar setengah kiloan merokok dulu sebatang tapi ada yang lihat tegur kan masa gini merokok itu lama-lama Jumat seminggu sekali nggak pantas jangan merokok bener nggak kayak gitu ya betul nggak gitu kalau kaitan ini Pak udah mandi sikat gigi pakai wangi-wangian artinya kita untuk lebih fresh lagi gitu kan ya merokok itu dari segi apapun kan tidak baik lah gitunya santai aja merokok pasangan itu mendingan lah masih di jalan imam ke khutbah emang ngerokok gitu kan baru ngerokok aduh gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan masalah dia melakukan hal itu karena tidak ketidaktahuan aja maka perlu disampaikan ada bahasa itu pantas seminggu sekali iya kadang-kadang seminggu sekali amalan gini kamu yang merokok makruh yo mahasiswa nggak ngerti masih gitu loh jangan bener ya iya yang makruh itu jangan gini lah yang dilakukan iya seperti itu. Nah ini kaitan bertentangan dengan hadis yang tadi nyatakan pakai wangi-wangian gitu kan ya wayamasatiban gitu ya. Nah itu ya. Yang selanjutnya iwatiman rahimakumullah tentang ada sholat intidor, sholat nunggu ya. Jadi boleh di saat kita datang imam belum khutbah lah, belum naik mimbar kita sholat terus 2 rakaat salam terus gitu kan ya. Ini ada hadisnya gini dari Salman ya, dari Salman Al Farisi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasilu rajulun yaumal jum'ati tidaklah mandi seorang laki-laki pada hari Jumat wa yatatahharu manistaqa min tuhrin kemudian dia bersuci semaksimal mungkin wa yadahina min duhnihi kemudian dahun itu lemak pakai wangi-wangian ayamasa atau memakai mintibin baitihi artinya pakai wangi-wangian di rumahnya ya sumayah rujuk kemudian dia keluar fala yufariqu baina isnaini kemudian dia tidak memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya di sini berarti tidak bisa gini udah sapenuh mir gitu teman-teman teh anu kado dalam hadis mah tong ngalangkahan sap nu hareup teh jadi datang pang panderina sapa yang dihareup ngalangkahan celak gitu kan cuma masalahnya tadi anu ti heula diupna di tukang kan efek dominan begitu diupna di tukang dihareup kosong ya wayan dilangkahan. Nah, siapa yang laki-laki mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semaksimal mungkin, kemudian pakai wangi-wangian, mincibin ya, baitihi di rumahnya, sumaya ruju fala yufarriqu baina isnaini kemudian tidak memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang 2 orang maksudnya.
Summa yusolli makutibalahu, kemudian ia sholat makutibalahu apa yang ia mampu. Nah sholat intidor teh, sholat nunggu imam naik mimbar. Summa yunsit, kemudian ida takallama imam, kemudian diam di saat imam khutbah takallama, illa ghufiralahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra, kecuali dia akan diampuni dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Nah itu ya. Jadi ada beberapa ini yang hadis yang terakhir tadi. Jadi ada sholat intidor. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci ya, artinya apa? Bersuci semaksimal mungkin pakai wangi-wangian, kemudian pergi keluar tidak memisahkan antara dua orang, artinya tidak ngegeser saf lain gitu ya. Summa yusolli makutibalahu, kemudian sholat makutibalahu apa yang ia mampu semampunya, dua salam, dua intidor gitu kan. Bisa nggak datang misal tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid, kemudian boleh syukur wudu dulu tahiyatul masjid, kemudian intidor nunggu imam terus gitu. Selama imam belum naik mimbar boleh. Ini merupakan. Nah kemudian summa yunsit, kemudian diam idza takallama imam, di saat imam tadi berarti zikir itu merupakan salah satu yang tidak memperhatikan, tidak diam ya. Zikir apalagi baca Quran. Jadi kalau imam sudah naik mimbar fokus ke imam ya gitu. Kumaha nundutan. Nah ini mah nundutan berarti tidak memperhatikan imam. Anehnya benernya Jumat mah geus dimandi diguyur, geus pakai wangi-wangian. Datang ke Jumat tunduh nu aya aneh ya. Pan mandi teh supaya fresh ya. Berarti nah itulah misalnya kadang-kadang Jumatan justru aduh tuh bisa sare di imah teh Jumatan sare di imah tibra gitu ya. Aduh makanya setan itu ya, setan itu selalu mengganggu ya. Nah makanya tadi teh salah satunya pakai wangi-wangian, pakai baju yang terbaik gitu ya, bukan terbagus, yang terbaik itu dianjurkan tuh Pak. Artinya intinya apa? Supaya jangan lain orang terganggu dengan bau apa, dengan aroma sebelahnya gitu, pakai wangi-wangian gitu ya. Tapi di sini pakai wangi-wangian mah sunat ya, in wajada, apabila mendapatkan, apabila ada gitu kan ya. Nah yang terakhir tadi ini sholat intidor. Pahalanya illa ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosanya antara yang Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Ini keutamanya. Sholat Jumat ini sholat mingguan, kita bersyukur, artinya ada fasilitas-fasilitas untuk senantiasa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang 5 waktu, keutamaan berjamaahnya, sholat Jumat, kemudian ada beberapa keutamaan. Ini syarat. Jumat ini merupakan hari agung, hari besar bagi kaum muslimin ya. Baik ikhwatiman rahimakumullah, yang pertama tadi al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi hari Jumat teh mandi hari Jumat teh wajib bagi muhtalimin, bagi laki-laki ya, bagi yang baligh, muhtalimin, orang yang bermimpi ya. Kemudian menyikat gigi, kemudian pakai wangi-wangian in wajada, apabila mendapatkan, apabila ada gitu ya. Jadi kapan mandinya? Disebut yaum itu ada setelah subuh, karena pergantian tanggal itu setelah maghrib. Ada yaum itu artinya seperti setelah subuh, seperti hari Jumat apa saum Jumat, saum Kemis itu jadi mulai subuh, jadi bulatkan dari mulai maghrib gitu ya. Kemudian di sini mandinya itu di sini al-ghuslu, ini al-ghuslu ya, ini mandi umum ya, tetapi ditegaskan lagi dari hadis Abu Hurairah. Jadi hakun ala kulli muslimin ayaghtasila ya fi kulli sabatin, setiap 7 hari dia mandi memasahi ra'sahu wa jasaduhu, jadi badannya apa, kepalanya dan badannya. Jadi wajiblah mandi mah saminggu sakali mah poe Jumat kalau lain teu naon teh mandi ke saminggu sakali mandi wajib teh. Gitu ya. Wajib berarti. Wajib. Enggak, maksudnya kalau tapi kan dari subuh ya mandinya maksudnya boleh ya. Dari kondisi kalau lagi kerja juga
Kan mandinya kan pagi itu kan. Ya. Apa diniatin? Iya, ya, mandi Jumat. Pak, Jumat kan saya kan itu kan wajib mandi. Jadi kan kalau saya misalkan ya, kan pulang tip malam nggak mandi dulu langsung tidur. Nah, ya kebiasaannya kalau misalkan kering telat, ada baru bangun langsung buru-buru wudu itu gimana? Atau harus emang harus mandi dulu gitu? Kan Hari Jumat. pulang tip malam. Mas kan tidur jam 8 Ya. Pas bangun tuh pas mau ada gitu. Otomatis nggak keburu. Kadang saya juga telat gitu, kadang saya juga. Nah itu Mandinya sebelum subuh. ya belum. Enggak mandi. Tapi ke kantornya juga tidak mandi gitu. Ya kan Sudah pulang ya. Pulang shift malam. Pulang shift malam. Oh, sip malam. Jadi pulang pagi. Jadi nggak sempat mandi langsung tidur. Oh, gitu. Pas bangun udah ada. Nah, kategori mandi di sini teh wajibun ya. Wajib ini mungkin awal alamnya. Jadi ini harus memang nanti mungkin ini harus dikaji lagi. Wajib ini wajib apakah tidak sampai membatalkan Jumatnya gitu kan ya. Tapi kalau fikih itunya di sini saudara terkesan mandi junub yang wajib itu artinya mohon maaf setelah berhubungan suami istri. Tapi kalau mandi Jumat itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari jami'il badani junubi sunatan jumatan lillahi ta'ala. Sunnah ya. Sunnah. Mandi Jumat itu sunnah. Tapi maksudnya dispesialkan niatan mandi Jumat, sunat Jumat. Jadi yang saya tahu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari jami'il badani junubi sunatan jumatan lillahi ta'ala. Sedangkan mandi kita setelah berhubungan suami istri nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari jami'il badani junubi fardu lillahi ta'ala. Jadi mandi junub setelah melakukan suami istri itu wajib ya, bukan seminggu sekali itu, mau sehari habis melakukan itu wajib mandi. Nah yang sunatan Jumatan itu sunatan, mandi Jumat itu sunat. Artinya mandi bukan harus semua, tapi sunat. Sunnah muakkad mungkin ya. Di sini hakun ala kulli muslimin, hak bagi setiap muslim ya. Hadis Abu Hurairah ya, hak bagi seorang muslim muslim ayat tasila fi kulli sab'ati ayam, dari setiap dalam 7 hari itu yauman mandi membasahi seluruh tubuhnya, seluruh badan kepala dan badannya. Nah gini mungkin lebih cenderung begini. Anak-anak gini kan nanti seperti kasus-kasus seperti itu. Jadi ini mungkin tidak tidak mengurangi kesahan sholat Jumat, tapi mungkin mengurangi keutamaan tadi. Seperti tadi kan datang tetap sah ngobrol sah, cuma tidak ada pahalanya seperti itu. Oke, dalam hal ini jadi pikir itu berkembang ya. Kadang kita mungkin dalam dalam situasi tertentu tidak ada air atau tidak sempat mandi karena seperti tadi gitu kan ya. Tetap artinya tadi Ustaz bilang wajib mandi Jumat ini merupakan sunat muakkadah. Jadi sunnah yang dianjurkan, gitu ya. Jadi Kang Bayu jadi seperti itu kan kasus seperti itu ya. Terus sempat mandi, wudu nggak langsung belenyang gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan pergi sholat Jumat ya, lebih utama untuk lebih awal datang ya, lebih awal. Jadi seperti pahalanya kurban dengan unta ya, sampai orang yang paling akhir itu keutamaannya sampai diibaratkan kurban dengan dog ya, dengan telur gitu kan ya. Kemudian apabila imam keluar maksudnya khutbah, maka malaikat pun mendengarkan apa yang disampaikan imam. Jadi sebagai mustami pun sebagai jamaah untuk diam dan mendengarkan imam. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain kecuali mendengarkan apa yang disampaikan khatib. Alamat cepat teuing. Bisa ulang. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga itu tentang sholat intidor. Jadi boleh seorang sambil menunggu imam naik mimbar khatib, boleh sholat makutibalahu apa yang ia mampu, dan pahalanya. Kemudian setelah imam naik mimbar,
Kemudian diam idza takallama imamu apabila imam berkata-kata khutbah. Nah, disinilah keutamaan illa ghufiralahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dia akan diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain ya. Sekarang hari Kamis ya, besok Dino ya jadwalnya. Jadi hari Jumat ini merupakan ibadah mingguan bagi umat Islam dan beberapa keutamaan-keutamaan khususnya bagi kaum muslimin ya laki-laki. Jumat ini merupakan hari besar bagi umat Islam, hari berkumpul, Jumat hari berkumpul. Kemudian ada beberapa ya ketentuan yang harus yang diamalkan. Pertama mandi ya. Di sini al-ghuslu wajibun ya, di al-Jumat yaumal Jumat al-ghuslu yaumal Jumati wajibun. Nah, di sini wajib juga perlu disikapi apakah mutlak harus, apakah memang kalau dalam kondisi tertentu tidak sempat tadi apakah Jumatnya batal. Ini perlu kajian tersendiri gitu kan ya. Kemudian dalam hadis lain mah banyak sekali belum tersosialisasikan ya kepada jamaah. Kadang-kadang waktu khatib khutbah ngobrol gitunya, ngomong rokok gitunya aya nu di luar mah bari udud. Nah, itu berarti memang bukan berarti dia dia tidak tahu, tidak tersampaikan hal ini. Karena waktu Jumat ini sebentar, nggak lama gitu. Makanya khatib juga harus pandai-pandai lihat situasi ya, apalagi di jam-jam kerja di kantoran itu khutbah nggak usah lama-lama sehingga jamaah tergelisah karena ada kaitan dengan waktu kerja itu ya. Mungkin itu iwatiman rahimakumullah untuk pagi hari ini berkaitan dengan sholat Jumat ya. Ini mudah-mudahan ini lebih bersifat menegaskan kembali apa yang kita tahu, jadi mengingatkan kembali. Kebetulan besok hari Jumat terakhir di tahun 2021 ini ya. Jumat terakhir ya. Jumat nu kamari bukan Jumat nu ayeuna ini. Jumat nu ayeuna bukan Jumat. Terus waktu meninggalkan orang. Terus sedikikis umur orang tadi kikis disiksikan gitu. Februari besok saya 51 tahun. Lumpang. Tangannya enggak bisa tahu kan. Setengah abad ya. Ya mudah-mudahan Mbah Iman umurnya berkah. Semua juga di sini berkah artinya umur yang dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Sholat berjamaah, membantu orang, membangunkan orang, baca Quran ya. Kita harus saling tolong menolong dalam kehidupan ini ya. Untuk yang muda-mudanya Gian, kemudian Bayu semua Esa ya RT, Widi juga mudah-mudahan bisa memotivasi yang lainnya. Kadang-kadang nyuruh anak juga susah, setenya anak teh subuh kaberangan gitu kan ya. Itulah. Di barusan mah di masjid sebelah anu adan teh budak nu komat budak, suara budak teh geus digudangkeun bintang ya. Mungkin itulah iwatiman rahimakumullah berkaitan dengan pagi hari ini. Sekali lagi Jumat merupakan ibadah mingguan bagi umat Islam. Ada beberapa keutamaan dan beberapa yang perlu diperhatikan dalam ibadah Jumat ini. Pertama, mandi, kemudian pakai wangi-wangian ya. Kemudian menyikat gigi ya, siwak ya. Kemudian bagi yang lebih awal datang itu lebih utama ya. Di saat imam khutbah maka cukup mendengarkan, tidak berkata-kata. Boleh melakukan sholat intidor, sholat nunggu imam ya. Makutibalahu artinya tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Dan ini merupakan keutamaannya apabila kita melaksanakan sholat Jumat, illa ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, akan diampuni antara Jumat yang satu dengan yang lain. Idza tunibatil kabair tentunya apabila meninggalkan dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar mah harus ditobati, harus obat betul-betul gitu baik. Obat nisuh ya. Itulah iwatiman rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah ilmu, menambah pengetahuan khususnya bagi saya dan juga bagi iwatiman rahimakumullah. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau nanya nih.